Lanjutkan soal berikutnya mengenai sumber arus tak bebas. Di sini kita lihat simbolnya adalah sumber arus tak bebas karena disimbolkan dengan belah ketupat dengan tanda panah menunjukkan dia adalah sumber arus tak bebas yang dia bergantung kepada besaran arus, ya, besaran arus yang melintas, di mana arus tersebut itu ada arus yang mengalir di 4 ohm, ya. Maka ini kita sebut sebagai sumber arus tak bebas yang bergantung kepada besaran arus atau current control, current source. Sumber arus yang bergantung, yang dikontrol oleh arus, ya. Oke, katakanlah di sini diminta besarannya adalah Vout, ya. Misalkan tentukan besaran Vout. Oke. Kita ingat, kalau ditanya tegangan, ingat lintasan tertutup, ingat Kirchhoff 2. Ingat Kirchhoff 2, ingat lintasan tertutup. Di sini ada 2 lintasan tertutup yang terlihat secara kasat mata kita beriman. Atau kalau tidak beriman ya 3. Tapi di antara ketiga lintasan tertutup ini semuanya lewat sumber arus. Gitu, ya. Baik itu tegangan sumber arus bebas ataupun tak bebas, sekali lagi untuk mencari lintasan tertutup kalau bisa nih, sebisa mungkin itu kita harus hindari yang ketemu sumber arus. Kalau mencari lintasan tertutup, hindarilah pokoknya, hindari gitu. Kenapa harus dihindari? Karena kita tidak tahu persis berapa besar nilai tahanan pada sumber arus tersebut. Jadi kalau bisa jangan gitu. Oke, ketika misalkan enggak, langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan, Pak? Ingat, itu kan baru Kirchhoff 2. Kalau Kirchhoff 2 misalkan Anda tidak bisa diimplementasikan, maju ke berikutnya. Kirchhoff 1. Kirchhoff 1, ingat titik cabang, ingat ya cabang terdekat. Mana cabang terdekat? Ya ini nih, sini. Nah, gitu. Di titik cabang tersebut itu akan berlaku apa? Sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar. Sigma I yang masuknya mana? Nih yang masuk nih. Nah, berarti ini apa? 0,5 iot. Oke, berarti kita masukkan tuh 0,5 iot. Ada lagi yang masuk? Oh, ada, Pak. Ini. 3 ampere ya. Berarti posisinya di plus 3 di sigma I yang masuk tersebut. Ada lagi? Kalau nggak ada ya udah sama dengan yang keluar. Ada, Pak. Ini I0, berarti ini I0. Oke. Sudah, tinggal kita sederhanakan saja. 3 I0-nya, setengah I0-nya kita pindahkan. Ini 3. I0 dikurangi setengah I0 itu 0,5 I0. Maka I0 akan kita peroleh besarnya adalah 6 ampere. Ya. Nah, pertanyaannya adalah besar Vout. Vout itu kalau kita lihat itu adalah tegangan yang melintas di resistor 4. Sudah pakai hukum apa? Hukum Ohm. Kenapa? Vout sama dengan I kalikan R. R-nya ada 4 ohm. Arusnya I0. I0-nya berapa? Ya sudah kita peroleh tadi 6. Karena I0-nya dari atas arus, maka polaritas positif ketemunya di sini. Dan yang diminta Vout-nya kebetulan positifnya sama di ujung atas. Berarti tinggal kita masukkan 4
kali 6, berarti kita peroleh 24 volt. Demikian soal untuk sumber arus tak bebas yang bergantung kepada besaran arus.